ibu-ibu yang sama anak kecil yang suka bulung di situ ya bawa karung. Lagi masih itu lagi. Bu, Pada episode sebelumnya, Olga bertemu dengan seorang ibu yang bekerja sebagai pencari barang bekas. Seorang ibu yang begitu tegar, walau hidupnya penuh dengan penderitaan. Kali ini, Olga akan kembali mengenal lebih dekat sosok seorang ibu yang bekerja menjadi pemulung. sini siapa? Ini anak saya yang paling gede. Siapa namanya? Rudi. Ini lagi ngapain? Ini lagi beresin barang. Anak yang sakit mana adik? Kakak, siapa namanya? Andi. Andi, ada kau Gandhi. Saling teh. Panas badannya. Andi sakit udah berapa hari panasnya? Udah 3 hari. Udah ke dokter belum? Kau belum ke dokter? Kenapa nggak ke dokter? Nggak punya duit. Masih bisa bangun nggak sih? Enggak. Lemas ya? Andi mau ke dokter katanya nggak punya duit pemirsa. Coba bayangin pemirsa. Kalau pemirsa di rumah nonton catatan Allah, betapa sedihnya pemirsa. Sakit tapi dia nggak bisa ke dokter karena nggak punya duit. Mudah-mudahan pemirsa catatan Olga yang nonton catatan Olga ini, setiap tayangan catatan Olga apapun, mudah-mudahan pemirsa semua bisa membantu dengan mengirimkan rezekinya ke tim catatan Olga. Saya mau ucapkan terima kasih banyak yang sudah memberikan rezekinya kepada catatan Olga. Andi berarti nggak sekolah dong? Sekolah kelas berapa? Kelas 4, berarti libur udah 3 hari. Iya. Udah makan belum, Di? Belum makan. Kasih dulu aja yang mau makan. Acak-acak kemarin. Jadi ibu semuanya ngurus. Kamar sebelah. Nanti saya boleh kesana. Terus mau ke dokter enggak? Ini ada Kak Olga. Harus ke rumah sakit kalau mau Kak Olga. Panas banget tangannya, takutnya nanti kenapa-napa. Takutnya ada bakteri atau kuman atau apa itu biar dimatiin. Kalau enggak nanti berkembang terus. Ya, ke dokter nanti sama Kak Olga ya. Kak Olga yang bawa Andi ke dokter. Ya. Kan Andi tadi bilang sama Kak Olga, ke dokter katanya nggak punya duit, biar Kak Olga nanti yang bayarin. Ya, pokoknya Andi biar cepet sembuh. Kalau Andi cepet sembuh kan Andi bisa sekolah lagi, bisa bantu ibu lagi. Ya Andi ya, iya maaf. Mungkin pemirsa catatan Olga, Andi bukan gak mau ke dokter. Karena Andi mungkin gak tega melihat ibunya yang mencari rezeki dengan memulung. Sementara biaya untuk dokter mungkin cukup lumayan harganya pemirsa. Jadi mungkin maksudnya Andi baik gitu. Dia gak kepingin nyusahin orang tuanya. Tapi keadaan yang membuat Andi seperti ini, ya saya gak bisa melihat orang lagi sakit nggak bisa ke dokter. Kalau bisa saya bantu, saya bantu.
botol-botol kosong semua ditaruh di sini. Ini jadi maaf, barang-barang rongsokannya dimasukin dalam kamar juga. Kenapa dimasukin dalam kamar, Bu? Kan kalau yang begini udah ada harganya agak tinggi. Kalau di luar takut ada yang ambil aja gitu. Oh, Kalau di luar yang harganya yang murah-murah aja. Kalau ini kan 6.000 sekilo lumayan. ini sekilo 6.000 lumayan. Saya taruh di dalam itu. Ini di berapa kilo? Ya ada sih 15 kiloan. Ini dapetnya lumayan gitu ya. Andi, ntar mau ke dokter ya sama Olga ya. Ya, kurus banget tuh badannya. Iya makanya. Emang nggak mau makan jangan makan. Harus makan Andi. Seneng gak Olga datang ke rumah? Senang. Kalau dipipis ke nonton aja Iya, kalau dipipis kan nonton ke Olga. ini di apa film apa tuh lawak itu. Facebooker. Andi, emang Andi nanti kalau udah sembuh mau ngapain Andi? Nyari apa? Nyari botol kosong. Buat apa? Buat dijual. Terus uangnya buat apa? Buat buka sekolah. Buat jajan sekolah. Emang Andi cita-citanya apa? Menjadi ambil. Pengen jadi Andi. Jadi Andi pengen cepat sembuh terus bantu ibu gitu ya. Sedih Andi ngeliat ibu sama adik yang paling kecil di jalanan nyari-nyari botol kosong nyari kantin sebelum sedih kan dia, kasihan kan ngeliat ibu. Yang membuat Andi sedih kan ngeliat ibu sama adik. Kasihan Andi. Emang ibu kenapa? Pulang jam 12 malam. Kalau pulang jam 12, lanjut dari jam berapa ibu? Jalan jam 9. Jam 9 malam. Begitu berat beban yang harus dibawanya setiap hari. Seorang ibu yang harus menyusuri jalanan demi mencari barang bekas. Dan putri kecilnya pun ikut. Seolah tak tega melihat ibunya bekerja seorang diri. Dengan kepolosannya, ia pun membantu sang ibu. Tak ada guratan kesedihan. Dengan keriangannya, anak ini membantu ibunya membawa karung bekas seolah tanpa beban. Ketika sore menjelang, beliau pun sejenak beristirahat di bawah pohon.
Dan tak jarang, sang ibu dan putri kecilnya sampai terlelap tidur. Ketika rasa lelah telah terobati, beliau pun kembali menyusuri jalan untuk mencari barang bekas. Dan setelah semuanya terkumpul, beliau pulang dengan sejuta harapan agar esok bisa mendapatkan hasil yang lebih dari hari ini. Apa yang membuat Andi sedih kalau melihat ibu? Emang Dewi kenapa? Kalau pulang sekitar 12 malam. Kalau pulang jam 12, maksudnya dari jam berapa ibu? Jalan jam 9. Jam 9 malam. Jadi pemirsa catatan Olga, Andi yang sedang terbaring sakit masih memikirkan adiknya Devi. Katanya Andi suka sedih kalau Devi sama ibunya pulang jam 12 malam. Ini udah cari kardus botol kosong. Andi gak tega. Lihat pemirsa, masih sakit, masih memikirkan adiknya yang pulang jam 12. Andi, kan kalau sayang gak Andi sama ibu? Sama ibu? Andi sedih kalau udah pulang jam 12 malam. Harusnya Devi udah tidur. Jam 12 Devi masih kelayapan ya. Masih muter-muter cari botol kosong sama kardus ya. Devi kasihan ya. Tuh. Nangis tadi. Iya. Pemirsa catatan Olga, beginilah tempat dan rumah dari ibu bersama dengan anak-anaknya. Padat, sumpek, tapi memang ibu harus ngejalanin di tempat ini. Pemirsa catatan Olga, baru saya di sini 1 jam sudah panasnya begitu luar biasa. Kenapa tidak ada udara yang masuk di dalam kamar ini?
Jarak pun dekat sekali dengan kepala saya. Baju numpuk,